Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak kasadonyo. Kini kabar sanak, semoga sanak dalam keadaan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ambo mulai, izinkan ambo untuk berpantun sakete dahulu. Pai baburu mendapik ruso dijual ke pasar baso. Selamat datang kawan kasadonyo di channel Iko Kito Basuwo. Salam kenal dari ambo. Baik teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Retna Wulandari. Saya salah satu mahasiswi IAIN Batu Sangkar dengan jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Nah, kawan-kawan, walaupun saya berkuliah di pendidikan jurusan Bahasa Arab, tentunya tidak menutupi bahwa saya seorang gadis Minang. Nah, sebagai seorang gadis Minang, tentunya kita tidak boleh meninggalkan sejarah dan pembelajaran tentang budaya alam Minangkabau. Nah, kawan-kawan kasadonyo, di video kali ini saya akan menyampaikan tentang wilayah-wilayah yang ada di Minangkabau. Nah, jadi kawan-kawan kasadonyo, kita akan membahas tentang wilayah-wilayah yang ada di Minangkabau. Jadi dahulunya Minangkabau itu luas sekali kawan-kawan, tidak sama seperti daerah Sumatera Barat sekarang. Wilayah Minangkabau dahulu juga ditambah sebagian dari daerah pada provinsi-provinsi tetangga, yaitu sebagian dari Provinsi Riau, sebagian Provinsi Jambi, dan Provinsi Bengkulu. Tambo, batas-batas wilayah Minangkabau dapat dinyatakan sesuai dengan arah mata angin. Nah, jadi kawan-kawan, tanpa tambo batas wilayah daratan, yaitu sebelah utara dibatasi oleh Rawa Mapat Tunggul, sebelah timur dibatasi oleh Tanjung Simalidu, di sebelah tenggara dibatasi oleh Muko-Muko, sebelah barat laut dibatasi oleh Gunung Mahalintang. Nah, itulah batas-batasan wilayah Minangkabau yang sesuaikan dengan tambo. Nah, itu batas wilayah daratannya yuk kawan-kawan. Dan kedua ada juga batasan dengan lautan. Dan Patamo yaitu di sebelah barat dan barat daya dibatasi oleh Samudra Hindia, sebelah utara, timur, dan timur laut dibatasi oleh Selat Melaka. Nah, selain itu, dulunya Nagari Sembilan di wilayah Malaysia juga merupakan bagian dari wilayah Minangkabau. Hal ini berasal dari para pedagang Minangkabau yang berlayar hingga negeri seberang lalu mendirikan negara di sana. Nah, kawan-kawan, begitulah luasnya wilayah Minangkabau dahulunya. Dalam konteks budaya, kawan-kawan, wilayah Minangkabau itu terbagi menjadi 3, yaitu wilayah Dare, Pasisya, dan Rantau. Wilayah Dare itu yang disebut dengan Luhak. Di Sumatera Barat memiliki 3 Luhak. Yang pertama yaitu Luhak Tanah Datar. Dan kawan-kawan, marilah kita cari Luhak Tanah Datar ko. Nah, di Luhak Tanah Datar ko, dahulunya ikolah perkampungan awal Minangkabau. Nah, yang memiliki 3 sumur. Dan sumur ko tadilah yang disabian dengan Luhak. Salah satu sumur ko terletak di daerah dengan kontur tanah yang datar, sehingga masyarakat yang bisa minum dari sumur tersebut diidentifikasikan sebagai masyarakat Luhak Tanah Datar. Nah, itulah kita sabui masyarakat Luhak Tanah Datar. Nah, dalam pepatah Minang, Luhak Tanah Datar ko digambarkan dengan buminya lembang, ayahnya tawa, ikannya banyak. Nah, pepatah inilah yang menggambarkan tentang Luhak Tanah Datar ini, yaitu Luhak Tanah Datar ini memiliki tanah yang subur akibat abu vulkanik Gunung Merapi, sehingga sebagian besar penduduknya hidup dari hasil pertanian, terutama yaitu sayur-sayuran. Nah, ikannya banyak, yaitu merupakan metafora akan kondisi penduduknya yang ramah, karena memang dari sinilah dipercaya asal mula kerajaan dan kebudayaan Minangkabau. Dan bentuk rumah gadang Luhak Tanah Datar ini juga khas dibandingkan dengan Luhak yang lainnya, yaitu rumah gadang Tanah Datar ini memiliki anjong di sebelah kiri dan kanan. Bagian lantai di sebelah kiri dan kanan rumah gadang sengaja dibuat lebih tinggi dari lantai utama. Nah, rumah gadang tipe ini sangat kuat dan juga terpengaruh oleh Koto Piliang. Nah,
kawan-kawan, kita cek nagari-nagari yang termasuk luhak tanah datar. Yang pertama itu Tampuak Tangkai Pariangan Salapan Koto yang meliputi Pariangan, Padang Panjang, Buguak, Silikadi, Koto Tuo, Tanjung Limau, Silahan, Batu Basah. Dan kedua itu Nagari Tujuh Lagam Dihlia, yaitu meliputi Turawan, Padang Luah, Padang Mage, Sawah Kareh, Kinawai, Balimbiang, Bukit Tamusu. Dan Nagari Limo Kaum Dua Baleh Koto yang meliputi Dusun Tuo, Balalabuah, Balai Batu, Kuburajo, Piliang, Ngungun, Panti, Selabuan Palu, Parambahan, Cubada, Supanjang, Palabatuan, Sawah Jawah, Rambatan, Tabek Sawah Tengah. Dan Nagari 9 Koto di dalam Tabek Moto, Salanggondo, Baringin, Koto Baranjak. Nah, itu meliputi Lantai Batu, Bukit Gombak, Sungai Ameh, Ambacang Bariri, dan Raja Udani. Dan adapun Nagari Tanjung Nantigo, Lubuk Nantigo, itu meliputi Tanjung Alam, Tanjung Sungaiang, Tanjung Barula, Lubuk Sikara, Lubuk Simawang, dan Lubuk Sipurai. Dan adapun Nagari Sungai Tarap Tujuh Batu, yaitu meliputi Limo Batu, Tigo Batu, Ikuah Kapalo Kapak, Randai Gombak, Katitiran, Koto Tuo Pasialaweh, Koto Baru, Rawo-Rawo, Salopatiak Sumanya, Supayang, Situmbuah, Gurun Ampalu, Sijangke, Koto Badampiang. Dan adapun Nagari Langgam dan Tujuh, itu meliputi Labutan, Sungai Jambu, Batipuah Nagari Gadang, Tanjung Baliak Suliayah, Sikara, Sanyang Baka, Silungkang, Padang Sibusua, Sumania, Suraso. Nah, itulah nagari dari Langgam dan Tujuh. Adapun Nagari Batipuah 10 Koto, yaitu meliputi Batipuah, Koto Baru Ayange, Koto Laweh Pandai Sike, Panyalayan, Bukit Suruangan, Gunung, Paninjauan, Jaho Tambangan, Pitalah Bungo Tanjung, Sumpu Malalo, dan Singgalang. Dan yang terakhir yaitu Nagari Lintau Buah 9 Koto yang meliputi Batu Bule, Balai Tangah, Tanjung Bonai, Tapi Selo Lubuak, Jantan, Buo, Pangian, Taluak Tigo Jangko. Nah, itulah nagari-nagari nan ado di luhak tanah datar iko. Yang selanjutnya itu yang nomor 2, yaitu luhak agam. Nah, jadi luhak agam ko disebut juga luhak nan tangah dikarenakan luhak agam ini kedua berdiri setelah luhak tanah datar. Nah, jadi sumuh kedua yang dijadikan tempat mengambil air minum di Nagari Tuo Pariangan dulunya itu terletak di daerah banyak yang ditumbuhi dengan tumbuhan bensian. Nah, itulah yang dinamakan luhak agam. Nah, sehingga masyarakat yang ada yang biasa mengambil air di sana diidentifikasikan sebagai masyarakat luhak agam. Nah, dan kedua itu artian yang kedua itu mengenai luhak agam yaitu kurang, dan maksudnya jadi dahulu masyarakat di luhak agam kekurangan tokoh-tokoh agama sehingga syiar Islam tidak sebagus luhak tanah datar, dan banyak tokoh agama yang didatangkan dari luar ataupun penduduk lokal yang belajar keluar dari agam. Nah, dari sinilah kemudian muncul istilah dari luhak agam. Nah, dan ketiga yaitu menurut pepatah Minang. Jadi pepatah Minang menggambarkan luhak agam ko seperti bumi nyoange, ayahnya karuah ikannya liah. Yang maksudnya di siko bahwa masyarakat luhak agam digambarkan emosional dengan tingkat persaingan tinggi dikarenakan penduduk luhak agam lebih heterogen dan beragam, karena memang di daerah ini banyak pendatang yang mencari sumber pendapatan. Nah, adapun sana yang membedakan dari luhak agam itu terletak dari rumah gadang. Nah, jadi rumah gadang yang dimiliki oleh luhak agam berbeda dengan rumah gadang luhak tanah datar.
Jadi bentuk rumah gadang Luha Agam lebih dominan dipengaruhi oleh kelarasan Bodi Caniago, dan lantai rumah gadang itu dibuat dari rata tanpa anjungan di bagian kiri dan kanan. Nah, jadi lantai rumah gadang Luha Agamku rato sajo gitu, ndak dibuat anjong di bagian kiri sama kanan. Dan kawan-kawan kasadonyo, kita masuk nagari-nagari yang termasuk di Luha Agam. Itu yang pertama itu ada nagari Ampe Angke yang meliputi wilayahnya Agam Biaro Balai Garuah jo Lambang Penumpangan, Canduah Koto Lawe jo Lasi Bukit Batabuah, Parik Putih jo Tanjung Alam, Pasiah jo Ampang Gadang, Kurai Banumpua jo Sianok Kato Gadang, Sariak jo Sungai Pua, Batagang Patu Plano, Balingkah Koto Pambatan jo Jungka Kabek, Sirajo Kamang Hiliah jo Kamang Mudia, Tilantang jo Pariak Parantang, Kapau jo Mage, Solok jo Koto Baru, Sungai Janiah jo Tabek Panjang, Ujung Guguk jo Padang Taro, Sungai Ange jo Sungai Cubada, Koto Tinggi jo Kubang Pipiak, Koto Gadang jo Pincuran Putih. Nah, itulah yang termasuk wilayah dari Ampe Angke kok. Dan kedua itu ada nama nagari Lawang dan Tiga Balai. Itu meliputi Matuah Palembayan, Malala, Sungai Landia. Nah, dan ketiga ada nagari Sakaliliang Danau Maninjau. Nah, nagariko meliputi Maninjau jo Sungai Batang, Sigiran jo Tanjung Sani, Bayuh jo Koto Kacik, Koto Gadang Koto Malintang, Paninjauan jo Katu Kambiang, Lubuk Gaswang jo Manggopo. Nah, itulah nagari-nagari yang ada di Luha Agam. Jadi Luha 50 Koto itu disebut juga dengan Luha Nan Bungsu karena Luha ini yang berdiri terakhir kalinya di Minangkabau. Dahulunya masyarakat ketiga yang bermukim di Nagari Tua Pariangan ini terdiri dari 50 keluarga. Nah, jadi masyarakat yang dahulu itu seketek di Luha 50 Koto itu. Jadi masyarakat ini memiliki sumur sendiri yang digunakan sebagai sumber air bersih. Nah, itulah orang-orang yang kemudian merantau dari tempat asalnya dan diidentifikasikan sebagai penduduk Luha 50 Koto. Dan kedua itu penyebutan Luha 50 Koto itu ketika berpindah dari Gunung Merapi, penduduk yang awalnya terdiri dari 50 keluarga ini kurang jumlahnya. Nah, dari sekolah kemudian masyarakat yang kurang dari 50 keluarga tadi disebut dengan penduduk Luha 50 Koto. Nah, jika digambarkan dengan pepatah Minang, Luha 50 Koto ko disabian dengan ubinya saja, ayahnya janiah, ikannya jinak. Nah, hal ini digambarkan karena masyarakat 50 Koto cenderung homogen, memiliki ketenangan pikiran dan hidup dalam rukun damai. Serta bentuk rumah gadang yang ada di Luha 50 Koto tidak jauh berbeda dengan rumah gadang Luha Agam. Nah, lantainya dibuat datar tanpa ada anjungan di bagian kiri dan kanan seperti rumah gadang Luha Tanah Datar. Nah, jadi nenek moyang dahulunya Minangkabau itu berasal dari Gunung Merapi. Nah, kemudian menyebar ke 3 wilayah yaitu Luha dan Tigo Iko. Nah, ketika penduduk makin ramai dan tempat tinggal semakin sempit, nah kemudianlah mereka berpindah dan memperluas wilayah lagi, dan itulah kemudian dikenal dengan istilah daerah rantau dan daerah pesisir, wilayah yang berada di tepi lautan atau pesisir. Adapun kawan-kawan kesayangan, nagari-nagari yang ada di 50 Koto jika menurut Tambo yaitu terdiri dari 5 bagian. Yang pertama itu Sandi yang meliputi Koto Nan Gadang dan Koto Nan Ampe. Nah, adapun yang kedua Luha itu meliputi Mungo, Koto Kacik, Andale, Tanjung Kubu, Banda Tunggang, Sungai Kemunyang, Luah Kunyang, Tanjung Pati, Gadi Hanye, Limbukan, Padang Karambia, Limo Kape, Ayi Tabi Limo. Nah, yang ketiga itu Lare. Nah,
lare ko meliputi Sitanang Moro Lakin, Ampadu, Halaban, Labuh Gunung, Tanjung Gadang, Tunggan, Gunung Sahian. Nah yang keempat itu ranah yang meliputi Gantiang, Kotolaweh, Suliki, Sungai Rimbang, Tiakar, Balai Mensiro, Balai Talang, Balai Kubang, Tae, Simalunggang, Piobang, Sungai Baringin, Gurun, Lubuk Batingko, Tarantang, Sanak Lama, Solo, Padang Lawe. Nah adapun negara yang kelima yaitu hulu, yaitu meliputi bagian hulunya itu Padang Lawe, Sungai Pantai, Suliki, Gunung Sago, Labuh Gunung, Balai Kota Tinggi. Nah itulah nagari atau bagian-bagian dari Luhak 50 Koto, wilayah-wilayah dari Luhak 50 Koto. Nah yang selanjutnya yaitu wilayah rantau. Nah jadi wilayah rantau itu adalah bagian dari wilayah Minangkabau. Nah wilayah rantau itu adalah daerah di luar Luhak itu dan awal merupakan tempat mencari kehidupan bagi orang Minangkabau. Nah selain itu daerah ujung dari kapal rantau yakni daerah perbatasan wilayah Luhak dan rantau. Nah itu yang menjadi wilayah rantau. Nah, masing-masing Luhak itu memiliki beberapa wilayah rantau juga. Nah yang pertama rantau Luhak Tanah Datar. Nah masyarakat Luhak Tanah Datar itu merantau ke arah barat dan tenggara, yaitu meliputi daerahnya. Yang pertama itu rantau nan kurang aso 20 yang wilayahnya meliputi Lubuk Ambacang, Lombok Jambi, Gunung Koto, Benai, Pangian, Basrah, Situjua, Kopa, Talu Angin, Inuman, Surantiah, Talu Arayo, Simpang Pelayang, Ajo Mole, Rasia Ringgit, Kuantan, Talang Mama, Kualotok. Nah, itulah yang merupakan wilayah rantau nan pertama, yaitu rantau nan kurang aso 20. Nah yang kedua yaitu rantau Pasisia Panjang. Nah yang meliputi Batang Kapeh, Kuo, Surantiah, Ampiang Perak, Kambang, Langkitan, Bungasan, Ayaji, Painan Banda Salido, Tarusan, Tapan, Lunang, Silawi, Indropuro. Nah jadi nan kedua adapun yang menjadi rantau wilayah rantau Minangkabau yaitu rantau pada Luhak Agam. Nah jadi penduduk Luhak Agam itu menyebar ke arah utara dan barat. Daerah rantaunya yaitu sepanjang pantai Lautan Hindia, Pasaman Barat, Pasaman Timur, Panti, Rao, Lubuk Sekapiang. Daerah situlah yang merupakan rantau Luhak Agam. Dan adapun daerah ujung dari kapal rantaunya yaitu di Palembayan, Silaras, Ayah, Lubuk Basuang, Kampung Pinang, Simpang Ampe, Sungai Garinggiang, Lubuk Bawan, Tigo Koto, Garagahan, dan Manggopo. Nah, dan ketiga itu ada wilayah rantau yang di 50 Koto, itu rantau Luhak 50 Koto. Nah jadi wilayah rantau Luhak 50 Koto memasuki daerah Riau daratan sekarang. Nah jadi yakni rantau Kampar Kiri dan rantau Kampar Kanan. Nah yaitu daerah rantaunya meliputi Manggiliang, Jo Tanjung Bali, Pangkalan, Jokoto Alam, Gunung Malintang, Muaro Paiti, Tanjung Baringin sampai Rokan Pandalian, Sanggigi, Gunung Sailan, Kuntu Jo Lipek Kain, Ludai Jo Unjung Buki, Sangan Jo Tanjung Bali, Tiga Baleh Koto Kampar, Siburang, Gunung Malelo, Tambiang Jo Tanjung, Gunung Bungsu, Moro Takui, Pangkai Jo Binamang, Tanjung Abai Jo Pulau Gadang, Baluang Kota Sitangkai. Adapun daerahnya Tiga Baleh Jo Lubuk Bawang, 5 Koto Kampar Puak Jo Silao, Bangkinang, Jarumbio, Ayatiriah, Teratak Buluah, Pangkalan Indawang, Pangkalan Kapeh, dan Pangkalan Sirajai Jo Koto Laweh. Nah adapun nan rantau nan negeri 9
yaitu daerah rantau yang terletak di Malaysia sekarang. Negarinya meliputi yaitu Sungai Ojong, Jelebu, Jehol, Rembau, Segamat, Nanyang, Kelang, Pasir Besar, dan Jelai. Nah, itulah yang termasuk wilayah rantau Minangkabau. Nah, yang termasuk juga wilayah dari Minangkabau yaitu wilayah pesisir. Nah, wilayah pesisir adalah daerah sepanjang pantai barat Pulau Sumatera bagian tengah. Nah, membentang dari perbatasan Minangkabau dengan Tapanuli Selatan hingga Muko-Muko. Nah, itu wilayah pesisir dibagi atas dua, yaitu pesisir Tiku Pariaman. Nah, itu meliputi dari Piaman Laweh pertama, itu Kasang Joduku, Sintua, Jolobo Aduang, Sinwo Jokurai, Taji, Toboh Jo Pakandang, Tiko Jo Pariaman, Nareh Jo Sungai Limau, Malai Sungai Garinggeng, Limo Koto Jo Kampung Dalam, Sungai Sariah dan Sabareh, 2 kali Sabaleh Aman Lingkuang. Nah, itu untuk wilayah pesisir yang pertama. Dan kedua yaitu Padang Selapan Suku yang meliputi Lubuk Kilangan, nan 20 Pawah 5, Pawah 9, Sungai Sapiah, Lubuk Minturun, Koto Tangah, Lubuk Buayo. Nah, ketiga itu ranah pesisir yang meliputi Silawi Jo Lunang, Indropuro Jo Ayah Haji, Penguasan Jo Sungai Temu, Labunan Balai Salasa, Surantiah Jo Sungai Sirah, Lakitan Jo Koto Baru, Kambang Jo Ampiang Perak, Parata Jo Batang Kapeh, Salido Jo Painan, Lupua Jo Asam Kumbang, Bayang Koto Barapa, terusan Koto Sabadeh. Nah, itulah yang termasuk daerah ranah pesisir. Dan kedua ada juga wilayah pesisir Pasaman. Nah, itu meliputi Sasak Jo Kinali, Padek Batu Jo Koto Baru, Padang Tujuh Jo Awah Kunyang, Lubuk Pudiang Jo Ayah Gadang, Sontang Moro Kiawai, Sungai Awah Jo Ujang Gadiang, Pariak Jo Ayah Bangi, Pinaga Jo Kajai, Taluah Jo Sinurut, Cubadak Jo Simpang Tonang, Rao Jo Padang Menunang, Panti Lubuk Sikapiang, Bonjo Jo Kumpalan, Malapeh Alahan Mati Candang, Panjang Jo Ayah Mangi. Nah, itulah yang termasuk wilayah-wilayah dari pesisir. Jadi sekian yang bisa Anda sampaikan.